cerita soal ada vaksin dari Cina atau Tiongkok masuk ke Indonesia ini sebetulnya tahunya ini beberapa hari terakhir ini. Sementara kita rapatkan minggu lalu. Jadi pada waktu rapat itu belum ada ini pertanyaan terkait ini, belum ada penjelasan juga terkait adanya vaksin yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak tahu apakah memang mereka juga nggak tahu. Nggak, kok secepat itu sih? Kok secepat itu, Bang? Kan justru ini... itu makanya kan, apakah pejabat-pejabat Kemenkesnya juga tidak tahu pada saat itu, kemudian lalu tidak diberitahu ke kita. Tapi sekarang justru tiba-tiba dalam hitungan 5-6 hari, tiba-tiba vaksinnya sudah sampai di Bandung gitu. Kementerian Kesehatan menjelaskan ada banyak lembaga-lembaga riset. Siapa saja, Bang? Yang sudah Eijkman, kemudian kemudian Bio Farma dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan itu. Kemudian juga Kementerian Kesehatan sendiri, bahkan lembaga penelitian di bawah Kementerian Ristek sendiri juga melakukan itu. Dan Kementerian Kesehatan otomatis kan ikut. Oh, kemarin salah satu yang ikut lagi itu ya Badan POM ya. Diharapkan rilisnya vaksin itu, rilis itu berarti udah dikeluarkan itu adalah bulan Januari, awal Januari tahun 2021, berarti tahun depan. Jadi sebetulnya kita berharap besar karena kan tinggal 5 bulan lagi gitu, kurang lebih. Untuk punya vaksin produksi dalam negeri. Indonesia punya. Karena salah satu yang didiskusikan di rapat itu kan bagaimana kita mempunyai ketahanan sendiri dalam bidang obat dan vaksin dengan sumber daya dan resources yang ada di Indonesia. Karena kita tidak mau punya ketergantungan negara lain. Betul. Justru itu yang kemarin jadi. Tapi Bang Saleh, saya jadi bahan bertanya nih. Belum sampai 1 minggu, 1 pekan rapat kerja dengan Komisi 9 bicaranya soal tujuan kita dapat vaksin dalam negeri. Tapi kok 7 hari kemudian ada vaksin dari Sinovac ini. DPR dengar ini, Komisi 9 dengar ini gimana? Saya merasa ada yang aneh aja gitu. Kok orang kalau mau penelitian pakai di negaranya aja lah dulu kan. Jadi maksudnya jangan ke sini gitu. Kita ini seakan-akan begitu ada tes seperti ini ya kita jadi semacam alat uji cobanya gitu. Kalau itu riset dilakukan oleh anak bangsa sendiri, saya no problem. Saya malah setuju gitu. Tetapi kan kalau negara lain mungkin dicoba di sini, ya kayaknya aneh aja. Kan jumlah penduduk Cina jauh lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi kan ada 3 negara lain tuh Bang yang ditunjuk, Brazil, Turki. Itu kan juga jadi kalau misalnya mau ditelusuri ya kenapa misalnya ke Indonesia dan negara-negara ini? Karena menurut saya negara-negara ini adalah negara besar ya. Saya dengar kan ada Amerika, ada India, kemudian ada Indonesia di situ gitu kan. Ini kan ditambah dengan Cina, ini adalah 4 negara berpenduduk terbesar di dunia. Jadi kan kalau ini berhasil, uji cobanya berhasil, kemudian orang imun dengan vaksin ini imunnya bangkit dan dia tidak bisa kena COVID-19 lagi misalnya, ini kan jadi sesuatu yang besar. Jadi penelitian ini jadi berharga, maka produksinya itu jadi bisa massal di negara-negara ini karena jumlah penduduknya kan berapa persen dari total penduduk dunia barangkali ada di 4 negara ini. Saya kira memang tidak ada juga sebetulnya larangan mungkin ya untuk mereka melakukan uji coba. Ini hanya persoalan kepatutan saja. Kepatutan ya, kepantasan. Istinya kan sepatutnya, sepantasnya itu uji coba dilakukan di negara dulu. Kalau udah berhasil, benar-benar berhasil, kita mau beli silakan. Indonesia mau beli vaksinnya, nggak apa-apa. Ada tajuk begitu yang mengatakan bahwa ini sudah ada harganya 75.000 sampai 150.000 per dosis. Ada apa yang bisa Bang Saleh lihat dari situ? Apakah itu mahal atau murah atau apa untuk kasus ini ya? Karena kan kita tidak tahu bahan-bahannya sebetulnya dibuat dari apa gitu. Tetapi yang concern saya itu bukan soal harga itu sebetulnya, soal mereka melakukan uji tes di Indonesia. Memakai orang Indonesia. Artinya apa kurang lebih 1.600 orang. Artinya ketika kita dijadikan mungkin tempat uji coba? Saya lihat ya, mohon maaf nih, yang Tiongkok nih dari kemarin tuh tenaga kerja asingnya dibawa ke sini. Memang investornya bawa ke sini, tapi tenaga kerjanya dari dia juga. Sekarang dia mau jual di sini mungkin ya, mau jual mungkin tuh. Ya nggak mungkin lah, nggak mau jual barangnya di sini. Terus tapi ngetesnya juga orang Indonesia gitu. Jadi yang sulit-sulitnya ditaruh di Indonesia untuk ngetes itu kan agak sulit juga sebetulnya. Itu saya pikir nggak sinkron gitu loh. Untuk para relawan nih Bang Saleh, walaupun masih di awal Agustus, ini kan 1.600, bahkan banyak dari tenaga kesehatan ya, justru ingin juga ikutan dari Jakarta nih untuk menjadi relawan di Bandung. Dan apakah menurut Bang Saleh cukup dengan asuransi yang ditawarkan atau apakah perlu insentif lagi yang perlu ditambahkan? Menurut saya begini, pertama pelajari dulu nih sebetulnya tahapan yang mereka mau kerjakan di Indonesia ini apa, supaya jangan nanti ikut-ikutan, itu satu. Kemudian pelajari risikonya, terutama itu risiko apa yang paling misalnya
bisa mungkin terjadi jika ini gagal misalnya. Baru kemudian putuskan mau ikut atau tidak. Saya berharap mereka-mereka yang ikut tes nanti ini, uji coba ini, betul-betul berpikir secara jernih. Karena saya dengar-dengar nih, kalau nanti ikut malah nggak bisa nuntut apa-apa kalau terjadi katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan namanya juga sukarela. Relawan itu kan intinya kan rela, ya kan? Rela atau relawan, wan itu orang. Jadi orang yang rela untuk diuji cobakan. Jadi kalau dia sudah rela ya nggak bisa. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kan nggak mungkin dituntut. Ya namanya juga relawan. Paling-paling orang mau termotivasi untuk uji coba itu kan hanya ada dua, Mbak. Pertama, mungkin dia pingin pertama sekali, kalau ini berhasil, saya pertama kali yang tervaksin yang betul-betul sudah imun, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena dikasih imbalan. Imbalan bisa insentif dalam bentuk uang, ya kan? Atau dalam bentuk lain. Ya kan? Asuransi, saya kira kan berapa lama asuransinya dipakai gitu. Jadi Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia kan mestinya udah pakai asuransi, BPJS Kesehatan. Ya kan, kalau mau jadi pahlawan, ya pahlawan di negeri sendiri kan lebih enak. Oke, terima kasih Bang Saleh.